Oke, kali ini kembali lagi ke Zulkarn Petani. Saya sih ingin mendedikasikan diri saya untuk saya terus menyuarakan atau menyampaikan soal pertanian, mulai dari permasalahannya, keuntungannya, susahnya, kesulitannya, semuanya akan kita bahas. Kenapa? Bang, kenapa sih harus bahas dunia pertanian? Karena pertama saya sampaikan dulu bahwa saya lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tua saya yang seorang petani. Bertani sudah lebih dari 40 tahun kali ya orang tua saya bertani, atau mungkin dari dia kecil ya udah mungkin 60 tahunan kali ya orang tua saya mengenal dunia pertanian. Lalu kembali lagi ke saya, anaknya. Saya juga dari kecil sudah akrab di dunia pertanian. Bahkan untuk melanjut S1 kuliah saya pun saya ambil pertanian. Kenapa pertanian, Bang? Karena menurut saya dunia pertanian itu adalah dunia yang unik, penuh makna, banyak pelajaran yang ada di dalamnya, namun keberadaannya seperti tidak diperhatikan. Dan itu menurut saya sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengkhianati. Saya rasa itu sangat mengkhianati para pendahulu kita yang memang sudah meninggalkan dunia pertanian sebaik itu mungkin. Nah, lalu aku ingin kali ini ingin membahas tentang kenapa pertanian di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, saya bicara di Indonesia, itu tidak maju, bahkan cenderung menurun. Beda dengan pertanian di Vietnam, Thailand, atau mungkin di Malaysia, Cina, itu naik mereka. Mereka menjadikan dunia pertanian itu sebagai penopang ekonomi mereka. Tapi beda dengan Indonesia, pertanian itu hanya dijadikan sebagai yang menurut saya udah kamu gitu aja gitu. Jadi pertanian itu untuk mereka itu opsi lah gitu. Jadi enggak paling utama gitu. Sementara masyarakat di Indonesia ini, menurut saya ya, mungkin saya bisa dikoreksi, 60% itu ada di pedesaan. 60% masyarakat Indonesia itu ada di akrab di dunia pertanian seperti itu, atau mencari hidup atau kehidupan itu dari dunia pertanian. Dan rata-rata kita makan, minum, apa semua itu dihasilkan dari dunia pertanian. Tapi kenapa dunia pertanian kita itu seolah-olah tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan. Bahkan saat ini orang yang mau bertani pun sudah hampir bisa dibilang sangat-sangat menurun. Dan menurut saya itu sesuatu yang membahayakan ya dalam tatanan sosial masyarakat, itu sangat berbahaya. Bahkan untuk ke negara pun sebenarnya pemimpin-pemimpin itu harus mulai dilirik, karena ketika pertanian di suatu negara itu mulai tidak diminati atau mulai tidak digeluti dengan serius, maka itu akan mengancam suatu tatanan negara. Yang pasti ketahanan pangan kita akan terganggu. Komoditas yang tadinya mungkin bisa stabil karena petani tidak mau lagi menanam cabai,
tidak mau lagi nanam padi, tidak mau lagi nanam A, B, C, D, akhirnya apa? Itu menjadi bahan langka yang tentu akan membuat harga naik yang akan berdampak sama ekonomi kita. Jadi saya sih berharap pemerintah kita khususnya di Indonesia ini mulai melirik dunia pertanian itu, mulai memberikan perhatian khusus, jangan hanya menjadikan petani itu sebagai ladang atau sumber suara di saat kita ingin menjadi pejabat saja seperti itu, atau mungkin ada sebagian orang yang mengambil keuntungan dari petani-petani. Saya merasa pemerintah harus mulai memperhatikan itu dengan serius, karena pertanian di Indonesia ini adalah penopang paling besar dalam tatanan ekonomi. Mungkin tidak percaya ya, mungkin tidak percaya, mungkin orang menganggap bahwa oh tambang ini segala macam penyumbang devisa negara paling besar ini. Oke, saya akui itu. Tapi satu hal yang orang nggak tahu adalah pertanian itu menyerap hampir sebanyak-banyaknya pengangguran di Indonesia ini. Mau berapa puluh juta pun orang di Indonesia ini bisa diserap, dimasukkan ke dunia pertanian, mereka bisa hidup. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tidak ada orang mau bertani? Padahal mungkin bisa dikatakan mungkin apa sih sumbang sektor energi, sektor apalah, perbankan, sektor pendidikan, sektor ini apa segala macam itu mungkin hanya bisa merekrut berapa juta orang. Tapi coba dari pertanian itu puluhan juta orang ada di sana. Puluhan juta orang. Kalau puluhan juta orang ini tidak diperhatikan dan mereka memberontak, ya mohon maaf ya, satu negara bisa goyang hanya gara-gara petani atau kaum buruh ini mulai berteriak. Jadi saran saya untuk pembuka ini, ayo pemerintah kita mulai perhatikan petani kita, mulai perhatikan petani kita mulai dari hulu sampai dari hilir, supaya petani-petani kita ini merasa diperhatikan di negeri ini, berkembang maju, lalu mereka bisa mencukupi ekonomi mereka, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, kokoh, kuat dan stabil. Itu aja.